Ada yang pernah, ada yang nggak bawa telurnya? Rasanya sama nggak sama kalian? Ukurannya juga berbeda kan? Nah, kalau yang belum pernah lihat, jadi itu burung puyuh itu seperti itu teman-teman. Jadi ada telurnya tuh ukurannya kecil-kecil karena memang ukuran badan burung puyuh itu kecil-kecil. Nah, jadi yang saya ambil sebenarnya burung puyuh itu ada 3 jenis, yaitu burung puyuh pedaging, burung puyuh petelur, dan burung puyuh hias. Nah, yang saya ambil di sini yaitu burung puyuh ternak yang biasanya diambil itu telurnya, dagingnya, dan juga bulunya. Nah, latar belakang dari burung puyuh ini atau disebut dengan juga kotunis adalah salah satu jenis burung yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, burung puyuh ini itu diternak biasanya diambil itu telurnya, dagingnya, dan juga bulunya yang biasanya digunakan untuk pembuatan seperti tas, seperti itu teman-teman. Nah, burung puyuh ini berasal dari Asia dan Eropa, sekeluarga sama kayak ayam, bebek, mereka satu keluarga. Saja dia tuh badannya yang kecil. Dia ini memiliki ciri-ciri fisik yang khusus seperti warna berwarna kecoklatan dan keabu-abuan, kalung yang pendek dan kuat, serta kaki yang kuat. Burung puyuh dapat dilihat dalam kandang atau di lahan tertutup. Nah, puyuh ini tuh cepat, di mana puyuh betina dapat mulai bertelur sejak usia 40 sampai 50 hari. Produksi telur dapat mencapai 250 sampai 300 butir per tahun. Nah, burung puyuh ini setiap harinya itu bertelur. Jadi burung puyuh, kenapa banyak yang mengambil burung puyuh ini, mengambil budidaya burung puyuh ini? Karena selain dia itu sedikit minim modal, namun keuntungan yang didapatkan lebih banyak. Nah, bisa dibilang seperti itu, Wak. Karena seperti yang tahu, ini burung puyuh itu kan bertelur tiap hari, jadi otomatis setiap hari kita bakalan menjual burung puyuh, sehingga modal yang kita keluarkan itu bakal cepat balik modalnya. Nah, ini ada vitamin yang terkandung dalam burung puyuh. Nah, vitamin yang terkandung itu mencakup dari telur dan juga dagingnya ya teman-teman, seperti vitamin A, vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B6 atau pyridoxine, dan vitamin B12 skobalamin, vitamin D, dan vitamin E. 3 kali. Nah, ini daerah yang banyak memelihara burung puyuh di Indonesia. Jadi di Jawa Barat itu banyak dijumpai di Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Bandung. Jika Jawa Tengah ada Brebes, Klaten, dan Purwokerto. Jawa Timur Blitar, Kediri, dan Gunung Galunggung. Di Sumatera banyak dijumpai di Lampung, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Kalau di Sulawesi itu seringnya di Sulawesi Selatan, Makassar, dan nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya burung puyuh ini itu gampang sekali balik modalnya. Karena apa? Karena masa bertelurnya itu sekitar 6 sampai 7 minggu. Terus kalau produksi telurnya itu 250 sampai 300 butir per tahun, dan penetasannya itu menggunakan mesin terbas inkubasi 17 sampai 18 hari. Nah, biasanya kalau orang yang membudidayakan itu lebih banyak melakukan penetasan. Nanti ketika ada telur, bakalan dipindahkan antara yang mau dijual sama yang akan diperang. Itu namanya, nama mesinnya itu inkubator, yang bakalan ada melalui cahaya itu biar tetap hangat dan cepat penetasannya. Seperti itu teman-teman. Dan juga tadi saya sering mengatakan kan kalau burung puyuh ini memiliki minim modal dan juga keuntungan yang banyak. Kenapa seperti itu, Najwa? Nah, jadi kan ini burung puyuh kan kecil ya, maksudnya tubuhnya kecil, jadi otomatis lahan atau tempat yang dibutuhkan untuk memelihara burung puyuh ini lebih sedikit daripada unggas-unggas yang lain seperti ayam dan bebek. Biasanya mereka taruh kandang bertingkat agar meminimalisir lahan yang digunakan.
dia kan setiap hari bertelur, otomatis setiap harinya pedagang tersebut pasti akan menjual produk-produknya itu ke pasaran. Terus selanjutnya adalah pertumbuhan yang cepat, karena memang dia kecil, jadi otomatis pertumbuhannya lebih cepat daripada unggas-unggas yang lain. Terus mudah dipelihara, juga karena mencakup lahan yang dibutuhkan itu sedikit. Terus ada tahan terhadap penyakit, seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya burung puyuh itu lebih tahan terhadap penyakit daripada unggas-unggas yang lain. Namun pasti tetap ada kan kalau pada musim tertentu bakalan ada kayak flu burung, kena penyakit gitu kan. Nah, beberapa cara untuk diatasinya itu seperti melakukan pembersihan kandang secara rutin, terus pemberian vitamin atau suntik vitamin kepada burung puyuh tersebut, dan terakhir mengisolasi burung yang terkena penyakit tersebut agar tidak tertular pada teman-teman lainnya. Terus pasar yang luas, karena pasti burung puyuh ini tuh memiliki banyak